Masih disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 104.4 Singaraja, Bali, Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM. Baik pendengar, seperti apa yang saya sampaikan tadi pada pukul 9 WITA, kita akan ikuti sama-sama acara dialog interaktif Hai Balikan Kan dengan topiknya pengaruh event basket terhadap pembinaan pemain muda. Di studio sudah hadir dua narasumber, kami akan sapa dua-duanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya, dekatkan dengan mikrofonnya ya. Baik, di studio ada dua narasumber. Yang pertama, Nyoman Bayu Paku Sahadewa, STR Kes begitu, selaku ketua panitia YBL 3x3 basketball sekaligus ketua umum Singa Muda Academy. Selamat pagi. Ya, pagi Bu. Iya, terima kasih sudah hadir. Terus yang narasumber yang kedua, Edi Putra Mulia Wijaya SE, selaku bendahara YBL 3x3 begitu ya, basketball. Selamat pagi. Pagi Bu. Terima kasih sudah hadir. Baik. Sesuai dengan temanya, yaitu mengenai pengaruh event basket terhadap pemain muda. Nah, yang pertama saya ke Pak Bayu dulu ya. Bayu Paku begitu, ya, saya sebut saja Bayu Paku. Nah, apa pengaruh event basket ini terhadap pembinaan pemain muda di Buleleng terutama ini? Udah bisa saya jawab ya? Iya, langsung. Mungkin banyak banget ya pengaruh event basket di pemain muda. Salah satunya mungkin menguji hasil latihan dari mereka. Jadi yang dulunya mereka sudah latihan berbulan-bulan, bisa kita uji di kompetisi. Jadi semangat kompetitifnya di dunia nyata. Terus yang kedua mungkin di peningkatan keterampilan. Jadi melalui event ini dapat mengidentifikasi kelemahan si atlet. Dan juga mereka bisa mengambil beberapa ilmu baru atau teknik baru dari tim lawan yang mungkin lebih unggul, Ibu. Banyak banget sebenarnya. Ada juga pengembangan mental, mengembangkan mentalitas kuat, daya tahannya mereka untuk bekerja sama bersama tim. Oke, kalau begitu bisa juga disampaikan histori gitu ya, histori terbentuknya YBL ini. Bisa dijelaskan apa itu YBL biar pendengar di rumah biar tahu ya. Silakan. Ya, jadi sebenarnya historinya YBL itu diawali 2019, Ibu. Di 2019 kita sering main basket nih, teman-teman keresahan aja. Keresahan. Jadi karena kurangnya event dulu di 2019, makanya kita membuat gebrakan dengan adanya YBL. Jadi YBL itu Youth Beyond Limit, yang artinya masa muda melampaui batas. Walaupun kita udah tua ya. Masa muda melampaui batas, begitu. Benar, Ibu. Keren juga ya, masa muda melampaui batas. Apa sih artinya masa muda melampaui batas? Ya, Batas-batas apa yang dilampauinya? Maksudnya sampai maksimal mereka lah di masa muda itu bisa yang berkecimpung di basket mungkin bisa melampaui itu semua gitu, Bu. Gitu ya. Baik, kemudian event yang pernah dibentuk event apa saja nih? Ya, jadi 2019 kita YBL membuat event 3x3 di tanggal 10 November ya. 10 November. Benar, itu bertepatan dengan Hari Pahlawan. Jadi kita buat 3x3 dengan jumlah pendaftar pada saat itu sekitar 62 tim. Wah, ya, banyak ya? Lumayan waktu itu. 60 berapa? 62 tim. 60 apa 62? 62 tim. 62 tim. Wadah, lumayan nih. Bagaimana itu cara mengakomodirnya? Ya, jadi dulu itu dengan kita berjalan dari minus dia. Ya. Dari minus kita bekerja sama dengan Akademi Gladiator 2019 dengan komunitas muda garis depan. Ya mungkin Edi
riuh di pencarian sponsor mungkin pada saat itu Bu, sampai akhirnya pendanaan ada, event bisa terlaksana, berjalan dengan baik. Iya, itu dia, selaras, pendanaan ada, jadi eventnya berjalan dengan baik ya. Iya, benar. Seandainya pendanaan tidak ada, tentu eventnya agak tersendat. Mungkin akan tetap berjalan tapi sesederhana mungkin. Oh, disederhanakan, Iya, iya. Tapi waktu November 2019 itu bagaimana? Tidak sederhana, meriah. Lumayan. Lumayan. Baik. Animunya juga lumayan bagus. Bagus ya. Terus untuk tahun-tahun berikutnya? Kebetulan 2019 itu bertepatan setelah pandemi Bu ya, 2019 ke 20 kan pandemi kan. Tahun ya. 2020 pandeminya Maret. Jadi Maret udah mulai pandemi, 2020 kita skip, 21 22 juga kita nggak bisa ngadain event. Betul. Karena mungkin ekonomi baru mulai membaik di 2023. 23. Iya, 23 ya. Iya, awal ya Bu ya. Iya. Baru mulai membaik, akhirnya di pertengahan tahun ini baru kita mulai menyepakati membuat event di bulan Desember. Oh, berarti ini event yang keberapa? Event yang kedua ini. Yang kedua. Mau diselenggarakan Desember ini. Benar. Tanggal berapa? Tanggal 2 sampai 3. Besok. Iya. Besok dong ya. Besok. Besok ini ya. Persiapannya seperti apa nih? Waduh, kalau persiapan sih bisa dibilang Sudah ya? Iya, Sudah udah matang? Udah dari 2 minggu lalu kita udah begadang terus ini Bu. Berapa persen? Sudah 85%. Lagi dikit sekali ya. Iya, Itu bekerja sama siapa aja tuh? Jadi kita kemarin ngebentuk panitia baru dari teman-teman juga sih Bu yang suka basket. Akhirnya kita kerja ya berjalan lah Bu sampai saat ini. Dari 2 minggu ya. Benar. Besok hari hanya. Iya. Sampai tanggal 3. Sampai tanggal 3. Diikuti oleh berapa orang? Nah, ini yang membuat saya sangat bangga ya Bu ya, Iya. jadi panitia, karena dari tahun lalu yang tahun 2019 yang ada 62 tim, sekarang membeludak Ibu. Berapa? Kemarin terakhir 80 tim dan masih banyak yang mau daftar, kita udah tutup slot. Wih, sampai tutup slot. Iya. Luar biasa. Karena koordinator wasit kita udah kebingungan karena waktu cuma 2 hari Bu. Jadi Bagaimana caranya itu sampai ada membludak begitu pesertanya mungkin yang mau ikut? Ya, mungkin gara-gara dari tahun-tahun sebelumnya event basket kan sangat Jarang. sedikit ya, jarang banget Ibu. Makanya ketika ada event basket mereka saat inilah Pada ikut, menunjukkan keterampilan mereka. Begitu. Syarat-syaratnya apa itu yang daftar? Jadi kita ada 9 kategori Bu. Yang pertama ada KU 10, ada KU 12, 14. Dari 10 Ya, terus 10 ada 12, 12, ada 14, 16, 18. 18 sampai SMA dong ya. Iya, kategori umum sama veteran Bu. Veteran juga. Iya, makanya saya sangat bangga teman-teman veteran itu sekarang ada 6 tim Bu. Oh Ada ya? juga loh yang daftar. Iya, kita nggak tahu bakal banyak yang daftar ternyata Iya, untuk iya, veteran. iya. Itu syarat selain umur apalagi syaratnya? Bayar pendaftaran sih Bu. Berapa bayar pendaftaran? Iya. Iya, Berapa iya. pendaftarannya? Terjangkau lah Bu. Iya, Terjangkau ya, tidak mahal-mahal. Nggak Kalau mahal. mahal mungkin tidak membludak ini pesertanya yang mau ikut ya. Iya, mungkin Bu ya. Nah, karena banyak pesertanya ikut nih, bagaimana caranya mengatur nih? Cuma 2 hari, Iya, tanggal cuma 3 sama 2 sama 3. 2 sama 3 Ya. saja ya. Terus di slot-slot waktunya seperti apa pengaturannya tuh? Jadi kita mulai lebih awal sih Bu. Jam berapa mulai? Jam 8 pagi seperti upacara bendera. Jadi jam 8 pagi kita udah start mulai pertandingan, terus Iya. jam 10 kita selangi dengan pembukaan. Iya. Mungkin di semifinal final ada hiburan dari dance teman-teman di Spensa. Iya, gitu ya. Iya. Ya, seru banget kayaknya ini ya. Mudah-mudahan saja cuacanya bagus ya. Semoga. Kalau misalnya eventnya sih di dalam ruangan Ya, ya. ya. Cuman yang datang Yang ini datang, ya mudah-mudahan saja tidak hujan dulu. Mudah-mudahan Ibu. Ya, setelah itu bolehlah hujan gitu ya, karena kami juga merindukan hujan ya. Baik, kita beralih ke narasumber kedua dulu ya. Nanti kita lanjutkan ya, Mbak Bayu ya. Iya Ibu. Ini bendahara. Wah, ini bendaharanya keren sekali ini ya. Terima kasih.
Sudah berusaha sekali mencari sponsor, katanya tadi mengaku begitu di waktu off air ya. Ya. Edi Putra Mulia Wijaya SE selaku bendahara YBL Yacht Bayon Limit 3x3 begitu ya. Nah, tugasnya apa saja nih? Apakah hanya ngitung-ngitung duit saja? Tugasnya apa? Baik. Ya, itu mungkin salah satunya Salah satu mengatur duit keuangan. Duit untuk keuangan Betul. yang YBL itu kita kan start juga dari 2019. Iya. Itu juga kita nyari beberapa sponsor lah. Sponsor. Sponsor. Waktu mencari sponsor itu nggak ada kesulitan. Lumayan sulit karena mungkin basket ini kan agak jarang sih memang, Bu ya. Iya. Dan juga mereka mungkin lebih awam lah untuk basket. Jadi kita untuk menyodorkan sponsor itu ada sedikit kesulitan. Tapi Tapi 2019 termasuk sukses. Sukses ya. Iya. Sponsor utama kan ayahnya. Ya dia. Kan ayahnya pastinya ya. Enggak lah. Kan pengusaha. Oh ya. Sukses ya. Kita cari di luar juga. Oh, di luar juga. Ayahnya nggak bantu. Bantu, Oh, cuman bantu. sedikit lah. Itu terakhir-terakhir. Oh, terakhir. Iya. 90%. Enggak lah, Iya. enggak. Merendah ya. Mudah-mudahan saja sukses. Kalau misalnya menyodorkan suatu sponsor, Ya. misalnya itu kan pernah nggak ditolak? Mau cari sponsor? Banyak dong. Oh, banyak. Iya. Bagaimana rasanya? Kita optimis sih tetap 2019 itu. Jadi kita kalau misalkan kesini tolak, coba di tempat lain atau perusahaan lain. Oke, untuk event yang besok ini cari sponsor juga atau memang sponsornya yang datang? Kalau yang ini, jadi kita 2019 kemarin itu karena sudah cukup berhasil saya bilang ya. Jadi kita bisa masih menyisihkan beberapa untuk kas. Jadi itu untuk dana awal. Penggerak kita lah istilahnya. Iya. Lalu kita tetap juga cari sponsor. Cari sponsor lumayan sih, ada beberapa yang dari 2019 itu yang ikut sponsor. Jadi kita kontak kembali dan saya sangat berterima kasih juga kepada sponsor itu mau untuk mendukung lagi. Dan untuk yang tahun 2023 ini kita sekarang berkolaborasi dengan Perbasi. Perbasi. Iya, Perbasi. Baik, seperti apa kolaborasinya yang sudah dijalankan? Kolaborasinya sudah sempat juga beberapa kali ketemu. Dan juga ada beberapa bantuan lah Dari Perbasi juga, iya. Gitu ya. Terima kasih Perbasi. Terima kasih Perbasi. Baik, nah untuk Bayu kembali ya. Untuk Bayu, untuk pemain usia dini ini berlatihnya tuh di mana nih? Biasanya usia dini itu dari SD, SMP, SMA itu mereka sudah punya ekstrakurikuler masing-masing di sekolah, Ibu. Di sekolah berarti sekolah juga memberikan suatu sport begitu ya. Iya, benar sekali. Sekolah sudah sangat membantu untuk biaya untuk pembinaan anak-anak dan juga Singaraja ini punya beberapa akademi yang melatih usia dini, Ibu. Usia dini ada di Singa Muda. Singa Muda. Iya, Singa Muda Academy. Jadi kita Singa Muda Academy ini berpusat lapangannya ada di lapangan Waspada. Yang bekerja sama dengan SPN, Ibu. Jadi lapangannya milik SPN, kita dibantu untuk tempat lah, Ibu, disediakan tempat di sana, akhirnya membentuklah Akademi Usia Dini. Itu kita di sana ada dari usia 8 tahun sampai 18 tahun. Ciri-cirinya anak-anak yang boleh masuk dalam akademi tersebut haruskah tinggi? Tidak, Bu. Nggak ada syarat khusus, Ibu. Jadi sebenarnya tujuan akademi ini sebenarnya bukan hanya untuk pembibitan. Jadi mereka juga mengajarkan sosialisasi ya, dalam artian bentuk sosial, wujud interaksi anak-anak. Jadi kan nyari teman baru. Iya, jadi tidak harus pembibitan, cari generasi begitu. Benar, Ibu. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan kadang di rumah main HP.
Iya. Jadi kalau dibawa ke kegiatan yang positif kan alangkah sangat baik, Ibu. Bagus sekali olahraga ya, sehatnya Sehat, dapat, Mbak. bersosialisasi juga dapat, Benar begitu sekali, ya. iya. Baik, kita undang ya pendengar di rumah, baik pendengar yang ada di rumah ataupun di mana saja Anda bisa memantau siaran ini, silakan Anda masuk di 0362 24644 atau juga bisa di WA kami di 0811 Kami berbincang dengan dua narasumber, yaitu Bapak Nyoman Bayu Paku Sahadewa, SDR Kes. SDR-nya itu apa tuh? Uh, uh, Sarjana terapan. Sarjana Terapan Iya, Kesehatan. kesehatan. Tugasnya di mana? Saya tugas di RSUD, Ibu. RSUD Singarai Buleleng ya. Buleleng, benar. Baik. Bagaimana tuh mengatur waktunya? Kelihatannya sibuk sekali di kegiatan ini. Waduh, kalau mengatur waktu, kebetulan saya shift, Bibu. Jadi kerjanya nggak selalu pagi, jadi kadang sore, kadang malam. Bisa ditukar? Ya, bisa ditukar. Jadi di sanalah kita nyalain waktu, Bu. Kebetulan mungkin shift sore, pagi kita bisa kerja di IBL. Iya, itu dia. Tidak merasa terganggu begitu ya? Terganggu sih nggak, karena kita hobi ya, Bu ya. Kita suka sama basket, kita hobi, jadi jalan Iya. aja. Gitu. Jadi kita yang harus ngaturnya begitu ya. Benar, Kalau memang iya. tabrakan dengan jam kantornya, ya dialihkan dengan teman dulu, minta tolong sama teman untuk tukar. Iya. Jadi ini dulu bisa jalan semuanya begitu. Kadang Iya. istri yang ngomel nanti. Ngomelnya beda nih, ngomelnya kenapa gitu ya. Baik, nah untuk kendala-kendalanya apa yang sudah dialami nih untuk Bayu? Mungkin kalau kendala yang paling utama sih kita sponsor kali, Bu ya. Sponsor ya? Iya, sponsor. Kan udah ada tuh di sampingnya tuh, sponsornya kuat sekali kayaknya. Iya, tapi tetap nyari sponsor keluar, Bu. Iya. Dalam artian kita juga dalam bentuk promosi ya, Bu ya. Promosi event basket ini. Jadi ke depan itu biar mereka lebih tertarik lah, Bu, untuk mengikuti, menyponsori event-event basket. Ya, sudah punya sponsor tetap? Sponsor tetap sih enggak, cuma kita ada sponsor militan, Bu. Maksudnya dalam artian dari Apa itu sponsor militan? dari 2019 kita buat event itu memang ada beberapa sponsor dari bentuk pribadi maupun perusahaan yang benar-benar sampai saat ini tuh masih komit membantu kita di bidang per-eventan, Ibu. Terima kasih banyak ya. Iya, Terima buat kasih para yang sponsornya. sudah sponsor. Ya. Cuma tidak bisa disebut di sini sponsor-sponsornya ya. Oke, nah untuk Edi Putra Mulia Wijaya SE ini kendala-kendalanya apa ini? Selain agak susah untuk mencari sponsor, selain itu apa kendalanya? Kalau kendala mungkin kalau yang utama sih itu yang tadi sudah dibicarakan sama Bayu Mencari juga, sponsor. mencari sponsor. Tapi karena kita balik lagi hobi ya dengan basket ini, jadi walaupun itu misalkan ini ya Bu ya, Iya. sponsor itu nggak dapat pun Iya. atau sedikit, Iya. event Tetap kita jalan. pasti tetap jalan. Tetap jalan. Kita kemasnya sederhana tapi tidak menurunkan kualitas. Biasanya seperti apa sih eventnya itu sehingga memerlukan biaya yang besar? Kalau dari eventnya, karena kita 3x3 dan yang tadi sudah disebutkan juga pesertanya lumayan banyak, jadi perlu orang yang banyak untuk mengatur dan juga perlengkapan yang lumayan. Kalau misalkan itu kan banyak yang didukung dengan sound, terus juga kursi dan lain-lain sebagainya. Ada hadiah juga, Ibu. Hadiahnya Door juga prize. bukan door prize sih. Hadiah apa? Hadiah Untuk juara. Oh, piala, piagam, uang medali. pembinaan. Ya, Dapat uang tunai juga. dapat uang tunai juga. Ya, itu yang harus di Itu yang lumayan, iya. itu Makanya- tugas bendahara ya, nggak bikin pusing. Ya itu salah satu yang lumayan ini sih, Iya. yang lumayan beratnya di Berat situ. ya. Jadi makanya kalau misalkan sponsor atau nggak ada bantuan lah Iya, istilahnya, gimana tuh? itu bakal berefek ke yang lainnya juga sih. Jadi makanya kita buat yang istilahnya sederhana, tapi Sederhana. kualitasnya tetap kita mencari bibitnya tetap jalan. sih. Tetap jalan. Iya. Mungkin hadiahnya dikurangi begitu. Dengan Yang harusnya misalkan harusnya 2 juta Ya. misalnya uang pembinaannya, Iya. itu dikurangi. bisa ya Ah. dengan sangat Mungkin itu.
sorry to say ya, memang itu jadinya efek ke sana. Iya. Gitu. Yang penting kan dapat hadiah begitu ya. Piala dan itu Piala, harus piagam, sertifikat. Begitu ya. Baik. Kalau sudah hobi dan itu senang kayaknya nggak masalah deh ya. Iya. Yang penting pengakuan juga ya. Benar Ibu. Jadi kadang dari tahun ke tahun tuh mereka tuh nggak berharap ke uang pembinaan sebenarnya. Iya. Mereka berharap tuh sempat berkompetisi sebenarnya Ibu. Betul. Iya. Berkompetisi itu yang penting ya. Nah dari itu anggota-anggota itu tidak ada iuran tiap bulan untuk menambah uang apa sih? Uang dari untuk bendahara gitu. Uang apa namanya? Uang penggerak. Itu sih nggak ada karena kita yang bikin event. Jadi kita misalkan di share di grup atau di WhatsApp atau di teman-teman sekitar itu. Jadi kita share akan ada event ini kayak gitu. Jadi mereka biasanya latihannya yaitu balik lagi mungkin ke sekolah atau mereka ada yang ikut di akademi. Jadi mulai latihannya mereka dari sana untuk mempersiapkan event yang kita buat nanti. Untuk mencari sponsor apakah ketika ada event-event saja? Iya Bu. Itu jadi aja ya? Takutnya kan mereka juga mikir kan nanti disalahgunakan ini kan. Eventnya itu berapa bulan baru kita menjalankan proposal sponsor itu? Kemarin sih kita start dari 2 bulan itu udah prepare semua. Jadi kumpulin orang dulu, terus cetak untuk proposal dan sebagainya. Kita matangkan konsepnya dulu. Setelah itu baru mungkin sebulan lah baru kita jalan untuk cari sponsor. Iya, oke. Baik, kita jeda dulu ya dengan beberapa iklan layanan masyarakat. Aduh, batuknya kenapa nggak sembuh-sembuh sih? Tuh kan, kamu sih ngerokok terus. Awas aja loh nanti kena kanker paru-paru. Ih, kamu jangan nakut-nakuti aku dong. Palingan ini batuk biasa doang. Iya, semoga aja itu cuma batuk biasa ya. Duh, kok dada aku sesak banget ya? Kamu kenapa? Tolong. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan pada janin. Hujan lagi. Berteduh di pohon besar ini aja lah. Hei, hujan lebat disertai petir, pohon itu bisa aja tumbang karena petir ataupun terpaan angin yang sangat lebat. Ya udah di sini aja. Tapi ada tiang listrik sih di sebelahnya nih. Hei, tiang listrik itu akan menyebabkan mudahnya petir menyambar objek yang dialiri arus listrik. Tentunya akan terdampak resiko tersambar petir kalau memang berada dekat dengan tiang listrik saat hujan. Oh, kalau gitu di lapangan aja ya. Hei, lapangan terbuka itu akan menyebabkan rawannya petir menyambar dan air hujan yang terus turun. Cara paling aman berteduh saat hujan adalah berteduh di dalam ruang yang tertutup. Selain terhindar dari hujan, kita akan lebih aman karena tidak mungkin terkena sambaran petir sebab kita berada di dalam ruangan. Angin kencang juga dapat tertahan jika kita berada di ruangan tertutup. RRI Radio Tanggap Bencana. Duh, siapa sih buang masker bekas sembarangan begini? Itu kan tempat sampah. Emang ada yang salah? Ini bisa menimbulkan masalah baru. Emang masalah buat lo. Masker bekas ini termasuk sampah medis, beda dengan sampah biasa. Jangan asal buang deh. Terus harusnya gimana? Mestinya dicuci dulu pakai sabun, dipotong-potong, kemudian dimasukkan ke dalam kertas, baru dibuang ke tempat sampah. Nah, cara ini kita lakukan untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak dijual kembali. Ribet banget. Gak ribet sih, tapi paling tidak kita membuang sampah yang aman dan tidak berpotensi menularkan penyakit pada orang lain. Waspada penularan virus corona. Perhatikan cara buang sampah medis sehingga tidak membahayakan orang sekitar. RRI Radio Tanggap Bencana.
sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Saat sibuk dengan laptopnya, seorang anak kecil menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?" "Tidak, Dek," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri Om." Setengah kesal si pemuda berkata, "Adik nggak lihat Om sedang sibuk? Kapan-kapan kalau Om perlu, Om akan beli." Mendengar ucapan tersebut, anak kecil itu pun beralih ke orang-orang di sekitar kafe. Setelah selesai istirahat siang, saat berjalan keluar, pemuda itu berjumpa lagi dengan si penjual bunga. "Sudah selesai kerjanya, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, 1 tangkai saja." Antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang buat kamu. Om gak mau bunganya. Anggap ini sedekah untuk kamu ya." Anak kecil tersebut mengambil uang itu, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. "Kenapa uang tadi malah kamu berikan kepada pengemis?" Anak kecil itu menjawab, "Maaf Om, saya sudah berjanji dengan ibu bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini. Ibu selalu berpesan walaupun tidak punya uang, kita nggak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang diterima. Padahal, sesungguhnya sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh akan memberikan nilai, karena setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi sebuah kehormatan. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, Kanal informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di acara Dialog Interaktif Hai Balikan Kan. Rupa-rupanya udah ada yang masuk ya, kita sapa. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, halo, selamat pagi. Swastiastu. Swastiastu, Ibu. Dengan siapa? Halo. Halo, nggih. Halo. Halo, Ibu. Sudah di udara, tapi mungkin dia tidak mendengar ya suara saya. Halo. Yang lain silakan diulang lagi 0362246644 ya. Baik, untuk Bayu. Ya, Bayu Paku. Nah, saya panggil Bayu Paku. Nah, terkait dengan pendaftaran, kita bahas dulu tentang pendaftaran. Ini pendaftarannya di mana nih? Siapa tahu ada yang mau mendaftar. Untuk saat ini kebetulan pendaftaran sudah ditutup, Ibu ya. Sudah ditutup dan di Ya, closing. tapi kita metode pendaftaran itu dari manual maupun online, Ibu, offline maupun online. Jadi yang di online kita terus upload di Instagram JBL Cup, Bu. Jadi ada form di Google Drive-nya bisa di-download untuk pendaftaran. Terus kalau yang manual, yang offline itu kita melalui guru-guru olahraga yang ada di setiap sekolah. Iya, guru-guru olahraga gitu. Benar, Kalau Ibu. di Singamuda pelatihnya berapa orang? Kalau di Singamuda kita ada 6 pelatih, Bu. 6 pelatih. Iya, Jadi benar. masing-masing pelatih itu sudah ada apa ini untuk umur ini gitu ya? Ya, Umur mereka- ini sampai umur ini. Misalnya 10, 12, 14 itu lain-lain pelatihnya. Iya, benar, Ibu. Jadi ketika kita untuk umur yang lebih tinggi, yang lebih besar, dari 16 ke atas, kita udah menggunakan pelatih yang senior, coach yang senior. Kalau yang ke bawah, masih kita pakai pelatih yang junior. Begitu. Baik. Oke. Kemudian untuk tadi disebutkan juga veteran boleh ikut. Itu untuk umur berapa veteran? Veteran itu kategori dari 30 plus, Ibu. Jadi 30. 30 tahun ke atas. Iya, ke atas nggak ada batas. Ya, seusia saya mungkin.
Maksimal. Berapa usianya Bayu? Bayu kayak katanya belum 30. Ya, wajahnya 35 sih. Iya, wajahnya 35. Umurnya baru 29. Iya. Baik, nggak apa-apa, itu hanya angka umur ya. Yang penting semangat di sini ya. Siap. Baik, nah untuk event berikutnya ini maunya seperti apa dan akan kapan nih digelar lagi? Sebenarnya next event itu di tahun depan sih maunya. Tahun depan 2024. Iya, 2024. Berarti dua event jadinya, awal dan akhir. bukan, akhir 2023. Awal 2024, yang di tahun depan next eventnya Ibu, sama di akhir 2024. Berarti sama akhir 2023. Kan Desember besok. Iya, besok. Itu enggak terlalu mepet waktunya. Antara akhir 23 sama awal 24. Kebetulan kategori eventnya berbeda Ibu. Yang sekarang itu 3x3, yang tahun depan itu 5x5 Ibu. Jadi full team, full squad. Full squad gitu. Iya. Baik, kemudian untuk Edi. Ya, gimana? Edi dari tadi tugasnya apa namanya itu mencari sponsor gitu aja ya. Iya. Kalau dapat pasti senang sekali ya. Itu ada laporan-laporan keuangan nggak kepada teman-teman gitu ya? Ada dong. Ada. Jadi kita ada grup terutama ya. Jadi kita bikin grup. Jadi semua obrolan lah di sana mulainya, entah itu cari sponsor, entah waktu dapatnya. Jadi semua pencatatan kita sharing lah ke panitia yang itu. Baik, biar tidak ada prasangka. Ya, kita terbuka semua. Terbuka, ya. Namanya juga keuangan ya, itu sangat riskan. Ya, sangat riskan. Riskan sekali ya. Ini ada WA. Sudah berapa kompetisi diikuti? Wah, ini beda ya. Oke, ini kalau begitu dari Singa Muda, apa sudah prestasi-prestasi apa saja nih yang sudah diraih oleh para pemain mudanya? Kalau di Singa Muda kita itu sudah banyak kompetisi yang diikuti. Banyak, ya banyak kompetisi lokal maupun kejurnas. Apalagi dalam waktu dekat ini di tanggal 10 sampai 15 Desember atlet-atlet muda kita KU 11 dan KU 13 itu ada pertandingan kejurnas di Denpasar. Eventnya Citylink. Begitu. Nah, selama mengadakan event-event ini ada nggak musibah-musibah tertentu begitu yang tidak kita inginkan terjadi? Sampai saat ini tidak, mungkin ya? tidak Ibu. Semoga tidak ada. Jangan bilang belum. Semoga tidak sampai Semoga tidak ada. Iya gitu. Jadi ini anggotanya berapa sih? Kita di inti ada 4 orang Ibu. 4 orang. 4 orang. Tapi ngajak panitia kemarin jadi total 16 orang. Jadi intinya 4 orang. Iya. 12 itu dari panitia lain. Iya, tambahan panitia. Sudah tugasnya beda-beda. Iya, ada tugas masing-masing. Udah punya divisinya masing-masing. Iya, oke. Itu ada koordinator masing-masing. Iya, kalau yang penting ujung tombaknya Edi sponsor tetap jalan, Ibu. Ya, dan Bayu sebagai ketua gitu ya. Iya. Terus berkoordinasi sama mereka ya. Siap, benar. Kemudian sebelum mengadakan event-event juga harus koordinasi ya. Supaya event itu bisa berjalan dengan lancar, terutama untuk mendapatkan para sponsor, kan begitu? Iya, benar. Iya, baik pendengar yang ada di rumah, kami buka kembali 24644 ya. Tadi sudah ada yang masuk, cuman terputus. Ibu-ibu silakan untuk dicoba kembali 24644. Kita berbicara terkait dengan pengaruh event basket terhadap pembinaan pemain muda di Buleleng dengan 2 narasumber yang telah kami undang. Nyoman Bayu Paku Sahadewa STR Kes ya, walaupun bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah, sangat sibuk sekali, tetapi karena hobi, karena sukanya, cintanya kepada olahraga basket ini tidak membuat mundur ya, tetap semangat ya Bayu ya. Oke, kemudian juga Edi selain di di YBL 3x3 ini sebagai inti juga ya, anggota inti juga. Anggota inti. Apa lagi nih aktivitasnya? Aktivitasnya ya buka usaha sih Bu.
usaha swasta Ya, usaha begitu. swasta. Ya itu sih nggak ngaruh ya, apalagi jadi bosnya. Ada lah Bu ngaruhnya. Beberapa Jadi- waktu pasti ada yang tersita, cuman jangan Iya. sampai mengganggu lah. Iya, udah ada anak buah kan? Ada. Iya, ada istrinya yang dipercaya kan begitu. Ada. Ada orang tuanya juga nih ya, Ada bos juga. bos besar nih. Baik, harapannya apa ini ke depannya ini terkait dengan event-event ini? Ya, harapannya sih lebih banyak lagi ada event-event yang kompetitif, yang inklusif, turnamen-turnamen yang pengembangan atlet mudanya lebih banyak, Ibu. Jadi bukan dari YBL aja, mungkin dari pihak lain makin tergugah saudaranya untuk mengadakan event bola basket, Ibu. Tidak melakukan kerjasama dengan PMK begitu? Untuk saat ini kan kita udah kerjasama dengan Perbasi, Ibu. Perbasinya aja. Iya, Perbasi, dan itu sudah sangat membantu sekali untuk pengembangan atlet muda di Singaraja. Mungkin kalau next ada yang mau kerjasama mungkin boleh. Kita Iya. dengan tangan terbuka, Ibu. Kita 20 bikin event tangan lagi. terbuka. Iya. Diam lagi 10. Dengan tangan terbuka menyambut orang-orang yang mau berkolaborasi dengan Iya. YBL, Ibu. Peminat dari olahraga basket ini seperti apa di lapangan? Saya bahas dari tahun saya dulu aja kali, Bu ya. Iya. Dari dulu saya itu SMP, SMA itu baru mulai mengetahui bola basket, Ibu. Jadi di masa SD itu Nggak kita tahu. nggak tahu karena mungkin kekurangannya lapangan, kan ekstrakurikuler basket SD kan belum ada, Ibu. Tapi dengan jalannya waktu sekarang SD itu sudah mulai ada ekstrakurikuler basket. Jadi mereka itu berlatih kadang di lapangannya Singa Muda, kadang di lapangan GOR outdoor. Gor luar. Ya, GOR luar. Gitu. Sudah sangat berkembang sampai saat ini, makanya kita di YBL ini sangat bangga ya, Bu ya, melihat partisipasi dari para peserta ini. Iya. Sungguh ya jauh dari ekspektasi ya dia. Ya, benar. Iya, udah sampai 80-an ya Iya, yang Ibu. mendaftar Iya. ya. Pada harinya udah besok ya. Besok. Besok jam 8 ya, dimulai hari Sabtu. Kenapa milih hari Sabtu? Karena weekend kali, Bu ya. Kalau weekend. Ya, anak-anak kan kadang sekolah. Apalagi baru selesai ulangan umum sekarang kan. Iya, betul. Iya. Jadi ini ada WA dari Ibu Nyoman di Pulau Menjangan. Siapa? Bagaimana cara mengatur waktu? Tadi padahal sudah kita kasih tahu ya. Boleh, mungkin diulang lagi ya, nggak apa-apa. Mengatur waktu antara pekerjaan di kantor dengan sebagai anggota inti di basket begitu. Ya, sebenarnya tadi sudah Pipit sampaikan ya. Ya. Baik, silakan dijawab lagi, mungkin baru bergabung. Ya. Oke, kita jawab ulang, Bu ya. Jadi sebenarnya itu dah kalau saya sendiri, mungkin yang lain berbeda lagi. Kalau saya sendiri memang di kantor itu kerjanya sistem shift. Sistem shift. Iya, jadi bisa kadang tukar-tukar ya. tukar-tukaran. Kadang kita kalau misalnya lagi jaga malam, pagi sorenya kita bisa bantu-bantu di YBL. Iya. Pokoknya atur dengan teman-teman. Ada yang masuk ya? Kita sapa. Halo. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Putu Wayang. Wah, ini pecinta olahraga Wah, juga. ini radionya lagi seperti kemarin-kemarin ya. Kenapa radionya Pak Putu? Ada apa tuh suaranya lambat gitu loh. Oh, ya delay. Tadi juga sempat seperti yang lalu-lalu juga, kemarin-kemarin juga begitu. Iya, ini sudah Terus didengarkan. suaranya Pipit putus selama 1 menit. Setelah 1 menit lagi muncul. Setelah muncul bicara 1 menit lagi putus itu loh. Iya. Itu mohon diinformasikan ya, Iya, Pipit ya. sudah didengarkan sama teknik kami. Kami juga live YouTube. Iya. Ya, sekarang mudah-mudahan tidak putus lagi ya. Oke, Pak Putu, ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kami di studio ini terkait dengan olahraga basket ini, event basket terhadap pembinaan pemain muda begitu. Bisa Bapak sharing di sini, silakan. Mau bertanya apa begitu, Pak Putu? Iya, terima kasih Pit, Mbak Pipit. Selamat pagi para Bapak narasumber. Pagi, Bapak. Saya Putu Wayang dari Jajakula, ini cuma sedikit aja nih menanyakan. Tadi katanya ada murid-murid SD sudah mulai Iya, Bapak. melatih basket ya. Iya, benar, Bapak. Tapi kira-kira apa tuh yang saya tanyakan, ukuran bola itu sama dengan ukuran
bola dewasa ya. Apa bola basket itu ukurannya sama semua? Gitu pertama. Iya, terus selama ini anggotanya berapa? Sudah banyak anggota apa? Berapa anggotanya semua? Dan di sini sudah berapa banyak yang mengikuti latihan basket ini? Cuma itu aja Pak. Selanjutnya semoga sukses Pak ya. Bapak, terima kasih Bapak, sehat selalu ya. Membina anak-anak muda zaman sekarang. Iya. Terima kasih Pak. Makasih Pak Putu. Terima kasih Pak Putu, ditunggu jawabannya. Pak Ibu Nyoman di Pulau Menjangan udah ya mengenai mengatur waktu ya. Ini udah ada sip-sipan jadi diatur sedemikian rupa sama teman-temannya. Pak Putu Wayang di kawasan Tejakula ukuran bola. Ya. Bapak Putu yang jawab Pak Nge, ukuran bola basket itu berbeda Pak. Jadi dari kategori SD, terus kategori bola 3x3, kategori dewasa itu berbeda Ibu. Kategori bola untuk cewek dan cowok pun berbeda. Jadi ada standarnya masing-masing. Iya, yang jelas ukuran bola berbeda begitu ya. Beda. Cewek sama cowok juga berbeda gitu, disesuaikan. Itu memang sudah begitu aturannya. Iya, aturan dari Nah, baik. Kemudian selama ini anggotanya berapa? Tadi pada ludah ya, mungkin baru gabung ini ya. Anggotanya kan tadi dibilangnya 4. Coba lagi dijelaskan. Bapak Putu. Jadi kita ada anggota inti 4 orang. Terus tambahan panitia sekarang menjadi 16 orang. Iya, 12 orang di luar inti. Di luar inti, benar ya. Berapa banyak ini yang mengikuti event ini? Kalau kategori SD itu Bapak, kita sekarang ada sekitar 28 timan ya dia. Kurang lebih ya. Data yang pasti belum bawa ya. Kita pegang, kita pegang, tapi udah banyak sekali, apalagi di daerah kota ini. SD yang sekarang intens banget itu ada SD 3, SD di Banjarjawu, SD 1 kayaknya, saya lupa juga namanya, sama SD 1 atau 3 Banyuasri Bu ya. Oh itu ya. Itu 1 Banyuasri kayak. 1 Banyuasri ya. Banyuasri 1. Kemarin mereka yang depan kantor gini, Taman Kota itu apa di? SD 3 kurang tahu kalau. Itu dah. Kemarin yang SD 1 itu daftar 3 tim sih. Begitu. Jadi lumayan lah untuk SD mereka sudah ada effort lebih untuk mau bermain basket. Begitu. Pokoknya sekarang antusiasme masyarakat untuk mengikuti ini lumayan. Ya, kalau dibandingkan dengan event pertama. Ya mudah-mudahan saja di event berikutnya akan bertambah lagi ya. Mudah-mudahan. Yang mendaftar ya. Jadi Pak Putu Wayang itu jawabannya berapa banyak ia mengikuti latihan ini atau event ini lumayan banyak ya. Tadi juga udah disampaikan. Yang sekarang masih dalam pendaftaran kan sudah di close ya. Sudah di close kemarin. Ya, itu dulu. Kalau tidak di closing berarti mungkin ada kemungkinan yang daftar lagi ya. Baik, ini ada WA dari Ibu Made di Sambangan. Ini untuk penjuriannya seperti apa? Dari mana saja ini penjurinya? Oke, jadi untuk juri atau wasit ya Ibu ya. Wasit mungkin ya, wasit ya. Wasit kita udah ada koordinator yang berlisensi juga Ibu. Jadi kita serahkan semua ke koordinator wasit. Itu udah bener lisensinya udah bagus lah. Iya, wasitnya sudah berlisensi. Wah, berarti pengalamannya sudah banyak pengalaman ya. Oke, jadi ya dipercayakan ke sana. Baik Bu Made, itu yang disampaikan berlisensi, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, benar. Nggak usah khawatir ya terjadi sesuatu begitu ya. Tidak ada yang namanya apa sih itu kecurangan. Diantisipasi sekali ya kecurangan di bidang ini, apalagi juga ditonton langsung kan. Boleh nonton. Yang nonton gratis. Nonton apa ya? Boleh diramaikan Bu. Khusus untuk Mbak Pipit gratis. Oh yang masuk bayar nih? Bayar. Berapa bayarannya masuk nih? Cuma 5.000 rupiah. Aduh, murah sekali ya. Itu kira-kira dari jam 8 sampai jam berapa ini berlangsung event ini? Kemarin kita estimasi mungkin sampai jam 7-8 malam Ibu. Waduh. Semoga nggak molor. Agak padat sih Mbak. Padat sekali. Untuk besok kategori berapa saja nih? Umur berapa saja untuk besok aja dulu ya. Besok lulusan kan beda lagi. Kalau untuk besok sebenarnya semua kategori masuk Ibu. Semua kategori. Semua kategori besok bertanding. Setiap tim itu kurang lebih 2 sampai 3 pertandingan. Makanya padat sekali.
Ya saya juga berharap wasitnya nanti minum vitamin dulu kali ya. Karena wasit Vitaminnya itu saja dari pagi sampai dengan malam. pertandingannya. Pertandingannya itu kan. Terus Iya. wasitnya juga itu. Iya, jadi kita ada 8 wasit. Oke. 8 wasit, mungkin 2 orang gantian Ibu ya. Nanti Ya betul, dikasih vitamin vitamin Iya. sama makan yang bagus. Iya, didoping nih Pak ya. Terus untuk keesokan harinya tanggal 3 itu Besoknya apa itu rencananya? sudah Perebutan masuk juara. ya, sudah masuk semifinal Final. dan final. Ya, Waduh. nanti ada dance lah dari Bu. Ada Ya, dance. hiburan dari Iya. teman-teman fans saya dia. Final memperebutkan juara berapa? 1, 2, 3 besi harapannya enggak? Juara 1 sama runner up aja. Itu Jadi aja. cuma 2 aja. Kalau yang harapan enggak ada. Harapan nggak ada. Juara 3 mungkin tetap kita kasih piagam Ibu, juara karena 3. berhubungan piagam itu kan untuk membantu mencari sekolah yang menggunakan prestasi Ibu ya. Betul. Oh, bisa digunakan untuk mencari sekolah Sangat berprestasi. bisa Ibu. Itu sangat membantu sih untuk mereka. Iya, bagus. Berarti ada kemudahan ya untuk mencari sekolah ketika mendapat juara di sini walaupun juara 3. Iya benar Ibu. Iya, baik. Oke, yang lain silakan masuknya di 0362246644. Kita sharing-sharing di sini. Tadi Pak Putu Wayang sudah masuk ya. Mudah-mudahan saja jawabannya sudah bisa dipahami ya mengenai ukuran bola tadi dan juga anggota. Tadi sudah disampaikan, sudah dijawab sama narasumber kami Bayu Paku Sahadewa STRKes. Dan untuk Edi Putra Mulia Wijaya SE selaku bendahara yang tugasnya memang mencari sponsor begitu. Dan mengatur keuangan. Mengatur keuangan setiap ada akhir event itu ada laporannya. Walaupun misalnya sponsornya sedikit didapatkan tetap berjalan eventnya. Kita usahakan tetap jalan. Walaupun dengan cara yang sesederhana mungkin. Yang penting tidak mengurangi kualitasnya. Begitu katanya ya. Oke nih, kalau begitu bisa deh disampaikan harapannya apa ke depannya ya, sekaligus closing statement juga. Ya, jadi harapan kita sih memang di kepanitiaan, saya mewakili kepanitiaan, sangat mendukung dan sangat menerima kolaborasi dari siapapun yang berkomitmen untuk memajukan bola basket. Apalagi ya daerah Buleleng. Sangat tangan terbuka dia. Iya, ada Pandi Sukewi Pance di Denpasar. Oh, dengerin YouTube mungkin ya. Ini di mana saja katanya membuat event. Baru di mana saja membuat event. Jadi IBL ini baru 2 kali buat event hanya di Singaraja. Ini baru di Singaraja saja Pak Pandi ya. Belum kemana-mana. Rencananya mungkinkah keluar daerah? Mungkin Ibu. Jika ada yang sponsor mungkin. Kenapa tidak gitu ya? Kesempatan. Benar sekali. Kesempatan ya. Jangan hanya di Singaraja saja ya. Kita buktikan kemampuannya di luar daerah ya, Denpasar atau juga kabupaten yang lainnya. Emang ada niat seperti itu? Mungkin sampai sekarang belum sih Bu ya. Sekarang belum sih. Ya belum, karena kita masih punya goals untuk memajukan daerah kita masing-masing dulu. Setelah itu mungkin ke depan lah Ibu, kita nggak tahu kan ya. Iya. Untuk rencana next programnya, next eventnya itu apa ini di tahun 2024 akhir katanya? Kira-kira apa? Sudah ada di benak belum? Ya, jadi udah ada kebayang. Jadi dari dulu banget sebenarnya kita pinginnya buat event itu 5x5 Ibu. Jadi full team. 5x5? Jadi event yang full squad gitu loh Bu. Full squad. Nggak yang 3x3. Tapi ya karena situasi dan kondisi, selain itu 3x3 juga saya lihat lebih fleksibel, lebih cepat waktu pertandingannya, terus jumlah timnya lebih banyak Ibu. Jadi lebih banyak orang yang bisa ikut berkompetisi di sana. Makanya kemarin kita buat 3x3. Mungkin di 2024 goals kita ya buat 5x5 Ibu. Jadi full squad di awal tahun. Terus 3x3 di akhir tahun. Gitu ya. Setahun 2 kali. Iya, Ibu. Itu rencananya ya. Sekali. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada yang ingin membuat
event lagi, ya kenapa tidak 3 Kenapa kali, tidak? 3 kali setahun. Iya. Oke, semoga apa yang dicita-citakan bisa terlaksana dengan baik ya, dan pendukung acaranya juga semakin baik, semakin banyak, Semakin banyak ya. Baik, kalau begitu kita akhiri saja acara ini sampai di sini. Ada yang mau disampaikan untuk Mbak Edi? Cukup sih Bu. Cukup saja. Oke. Terima kasih untuk Pak Putuwayang, Ibu Made, dan juga Pak Mak Pande Sukowi Pance, kemudian Ibu Nyoman di Pulau Menjangan yang sudah kirim WA meramaikan acara ini. Terima kasih juga untuk Anda yang hanya mendengarkan saja. Semoga apa yang disampaikan di dialog interaktif pagi hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Om. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.